Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bukalah kitab kita di dalam Matius 7 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Hari ini kita akan berbicara tentang hal menghakimi, saudaraku. Ya, karena kadang-kadang kita menjadi hakim-hakim amatir, menjadi hakim-hakim kampungan, ya, kita bisa menghakimi orang lain, tetapi kita tidak bisa menghakimi diri kita sendiri. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan mengetahui, kita akan melihat, kita akan membaca apa yang Tuhan katakan tentang hal menghakimi. Di dalam Injil Matius 7 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima mengatakan demikian. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biar aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan yang paling gampang, yang tidak mengeluarkan biaya, yang tidak mengeluarkan tenaga, yang tidak harus mengeluarkan duit tanpa modal adalah yaitu menilai orang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita sampai kepada penghakiman atau menghakimi orang lain, tentunya kita akan menilai kehidupan orang lain terlebih dahulu. Ya kan? Jadi pekerjaan yang paling gampang, yang paling mudah itu adalah menilai kehidupan orang lain. Sebaliknya, pekerjaan yang paling sulit kita lakukan di dalam kehidupan kita, walaupun tanpa modal, walaupun tanpa mengeluarkan biaya, adalah yaitu menilai diri kita sendiri. Yaitu mengintrospeksi diri kita sendiri. Ini adalah hal yang paling sulit kita lakukan. Siapapun kita. Dan sering kita rasakan dan sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, padahal apa yang kita lihat dari sudut pandang kita sendiri, itu belum tentu benar. Apa yang kita lihat ketika kita melihat orang ini mempunyai masalah yang sangat berat. Mungkin kita katakan bahwa ini merupakan suatu duka cita bagi dia. Tetapi itulah, kita hanya bisa melihat dari sudut pandang kita sendiri. Kita hanya bisa menilai dari sudut pandang kita sendiri, dari pemikiran kita sendiri. Yang belum tentu apa yang ia rasakan itu merupakan duka cita bagi dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita tidak bisa menilai diri kita sendiri? Mengapa kita tidak bisa menghakimi diri kita sendiri? Karena tidak ada waktu bagi kita untuk menilai diri kita sendiri, karena waktu kita habis untuk menilai kehidupan orang lain. Waktu kita habis untuk mengurus kehidupan orang lain. Sehingga tidak ada waktu lagi bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk menilai diri kita sendiri. Mungkin kalau orang lain salah, kita mulai katakan mengapa itu terjadi kepada dia. Oh, dia ini gara-gara dia jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita salah, kita tidak pernah mengatakan mengapa ini terjadi sama saya. Apa yang menjadi kekurangan saya? Karena kenapa? Karena tidak ada waktu bagi kita lagi untuk mengintrospeksi diri kita, untuk menilai diri kita sendiri. Karena waktu kita telah habis untuk mengurus urusan orang lain, untuk menilai kehidupan orang lain. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hal menghakimi? Dikatakan ayat yang ketiga begini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?
Artinya saudara yang berkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus mau katakan, jangan-jangan apa yang engkau nilai tentang orang itu, orang lain itu, mungkin saja lebih besar yang terjadi di dalam kehidupan Anda sendiri. Mungkin saja apa yang kita nilai tentang kesalahan orang lain, mungkin saja kita pun melakukan di dalam kehidupan kita. Dan mungkin saja kesalahan demi kesalahan itu lebih besar kita lakukan daripada kesalahan orang lain. Jadi saudaraku berkati oleh Tuhan, saya mau katakan stop untuk menilai dan stop untuk mengurus urusan orang lain. Berilah waktu untuk introspeksi diri kita sendiri, untuk menilai diri kita sendiri. Agar supaya saudaraku, kita bisa mengetahui apakah saya benar-benar sudah menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, sudah menjadi berkat bagi kehidupan orang lain atau tidak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang keempat dikatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Bagaimana mungkin kita bisa menilai kehidupan orang lain, bahwa orang lain itu jahat, bahwa dia itu hidup tidak benar. Padahal kita yang melakukan lebih jahat lagi. Apa yang kita lakukan lebih jahat lagi dibanding orang yang kita nilai. Untuk itu, kita harus mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu. Baru kita bisa menilai hidup orang lain, saudaraku. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, ketika kita menilai orang lain, ketika kita mau menghakimi kehidupan orang lain, padahal kita lebih jahat, kita lebih buruk daripada dia, kita punya julukan baru. Kita punya julukan baru. Tuhan Yesus katakan ayat yang kelima, hai orang munafik. Ketika kita menilai kehidupan orang lain, keburukan orang lain, padahal kita melakukan lebih buruk lagi daripada orang itu, kita adalah orang yang munafik. Ini Tuhan Yesus katakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang berkati oleh Tuhan, siapapun kita, ketika kita suka mengurus urusan orang lain, ketika kita suka menghakimi orang lain, ketika kita suka menilai keburukan, mencari tahu keburukan orang lain, saudara adalah orang yang munafik. Ini adalah firman Tuhan. Ini kata Tuhan Yesus, saudara. Saudaraku berkati oleh Tuhan. Berilah waktu bagi diri sendiri, untuk introspeksi diri sendiri, untuk menilai diri sendiri. Stop untuk menilai keburukan-keburukan orang lain. Karena firman Tuhan katakan, ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak menghakimi. Ingat saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Ketika kita menilai keburukan orang lain, menghakimi hidup orang lain, ingat, ada begitu banyak orang-orang di sekeliling saudara yang juga menilai kehidupan kita, yang juga menilai kepribadian kita. Jadi firman Tuhan katakan, stop untuk menghakimi, agar supaya engkau tidak dihakimi. Firman Tuhan hari ini sangat jelas bagi kita, untuk kita tidak menilai kehidupan orang lain. Tetapi marilah kita untuk lebih lagi memberi waktu kepada diri kita, untuk kita berpikir, untuk kita bisa menilai diri kita, agar supaya hidup kita diperbaharui hari demi hari. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.